Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Yana Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan ngebahas tentang Densu sama Melanie yang datang di salah satu stasiun TV ya, diwawancara kalau dan ada yang berkomentar gitu. Ini kan karena kan kerumetan antara hubungan Sarwenda dan ini ya, Ruben tuh makin lebar dan termasuk adalah Jessica juga nyindir udah dibawa kasur gitu ya. Kita tonton videonya kayak gimana, check it out. Ketika Podcast Adu Domba mediasikan, itu boleh. Nanti gue bantu. Sadis lo ya, ketika narasumber lo di podcast Adu Domba lo mereka bongkar aib. Ketika mereka udah bongkar aibnya, kalau mereka bersedia saya jadi mediator. Kalau mereka mau, gila aja lo ya. Memang lo pengacara, lo psikolog, lo pengadilan. Ngapain ada narasumber lo punya pengacara bayar mahal-mahal ke tempat lo aja? Memang punya gelar lo psikolog atau pengacara pengadilan untuk mediasi orang. Iya, amit-amit sok lugu, sok alim, pada licik menurut saya ya. Ini podcast Adu Domba yang suka bongkar aib narasumber, bikin runyam gaduh. Saweran lah, iya dia kan beli kasur, ada yang lain ada cangkicong. Lo pengen juga kan si Onsen datang ke podcast lo bongkar aib juga kan si Saweran? Ya tahu nggak Saweran itu kalau di tempat itu pektai, tahu nggak? Dia pektai, habis itu dia pelihara berondong. Terus aja, bukannya seperti itu. Narasumber dari podcast Adu Domba ini modusnya seperti itu, kita menikmati atas penderitaan orang lain. Ketika mereka bongkar aib masuk iklan viral kan, malulah menurut saya. Ini juga si rica-rica ya, yang juga punya podcast kan, undang-undang orang gak bermutu. Kalina Garmek, hebat ya kamu ya Garmek ya, suka Garmek Gartol ya. Iya, aku udah icip-icip semua jenis kenti ya, mau peot lah, mau kondo ke, mau brondong, saya puas gitu, kayak gitu. Terus mereka berdua ini bilang, podcaster ini kan yang adu domba, oh haleluya puji Tuhan shalom, bawa nama Tuhan. Lo gak malu sekarang ngeles gara-gara apa? Netizen mulai marah, hina-hina keluarga lo kan? Iya, kenapa? Dengan podcast lo banyak orang telah disakiti. Narasumber yang bongkar aib dan mungkin fitnah di dunia nyata sakit hati. Mau itu anak, orang tua, teman, pasangan, dan kami juga netizen. Karena lo diserang, bini lo sama anak lo tahu kan rasanya seperti apa? Tabur tuai. Katanya kalian orang beriman, bertuhan, shalom, haleluya. Bawa nama Tuhan dalam podcast. Jangan bawa nama Tuhan, bawa aja nama iblis. Karena bapak segala dosa, bapak segala aib dan dosa itu adalah iblis. Lo hanya mengagungkan dosa di dalam podcast itu, aib-aib yang tidak bermutu. Terus ketika mereka udah bongkar, kalau mau mereka aku damaikan. Gila aja. Mereka makin sakit hati, mereka cari podcast lain, aduh dulu lagi, makin nyerunyam dan lo makin senang. Herannya menteri-menteri datang, pejabat, oh hebat lah si embargo ini, hebat sekali, pinter. Kalau untuk korek-korek aku juga bisa kali, tapi mah gue masih punya hati nurani. Gue gak gila, gue gak hidup atas dosa orang lain. Menteri-menteri hebat ya, ini sangat populer. Yang namanya juga jasa palsu, jadi menteri juga sogok, sama kan levelnya. Bikin dalam podcast seperti Kick Andy, tetap dia itu bertahan pada prinsipnya, inspiratif, memberikan harapan kepada bangsa. Kayak lo pada meruntuhkan bangsa, merusak mental orang. Tanggung jawab kau kepada Tuhan. Lo katanya bertuhan. Harusnya malu orang tua kita. Seorang ibu, seorang bapak. Anak lo kerjanya apa? Bongkar aib orang, say. Hebat ya. Kalau gue jadi orang tua malu punya anak seperti ini, yang kerjanya di atas penderitaan orang lain. Nih dua-duanya bertobat. Jangan bawa nama Tuhan. Kalian mencari kesempatan dan kesempitan. Atas keluguan orang-orang histeris, narasumber yang pengen cari status, pengen cari posisi, pengen eksis, mereka rela bongkar aib pada lo tahu itu gak bermutu. Lo pun gak edit videonya, lo biarkan. Biar semakin ribut, makin lo senang. Bisa dapat duit. Ketika nanti azab turun atas anak-anak lo dan keluarga lo, baru tahu rasa. Ya? Jadi janganlah sekarang sok alim, sok lugu, sok ini, sok pintar. Kelihatan banget gak pintarnya?
kayak gini pintar. Kalau ngomong itu pakai strategi. Kalau saya mau ngomong begini dampaknya gimana? Kan kebaca kan? Aku udah bongkar kan dampaknya kemana? Skenario, itu orang pintar. Ini nggak ngomong nggak tahu kemana Asbun. Gak pintar banget. Kebetulan aja laris podcastnya. Ya karena itu aib orang doang. Dosa orang lo pergunakan untuk cari makan. Dosa lo, makan dari dosa. Tabur tuai. Ya sama Ruben ya. Emang pada udah sampai ke kalian? Nyampe lah. Lu celepek ya? Iya, Ya waktu itu Beka. aku dikirimin segala macam. Oh ya? Dikirimin bunga. Kasur. Yes, nggak akan efek kalau kalian cuma pakai sekali. Cuma kalau kalian konsisten berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan pasti ada hasil. Itu pasti beda banget. Cuma kalau kalian yang dari nggak pernah pakai apapun, kasar kalian pakai hari ini, dan maunya tiba-tiba besok udah kulitnya halus semua, ya itu jujur aja nggak ada yang seperti itu ya. Semuanya perlu waktu. Yang penting kalian konsisten, kalian bakal dapat hasilnya. Betul banget. Thank you Pak Pio buat tipsnya untuk mendapatkan kulit yang Tuh lancar bener bahasa Indonesianya, udah kayak kereta wush. BTW sekarang kerja di apa, Mart? Gue mau kalau belanja biasanya seringnya di Indo, ya kan? Tuh lancar jaya, bahasa Indonesianya lebih fasih daripada orang-orang kalau ngomong di depan kamera, ya kan? Biasanya orang kalau di depan kamera keluar tuh kan aslinya gitu kan, terbata-batanya. Ini mau lancar banget. Kereta wush juga kayaknya kalah. 15 menit lebih duluan sampai kalau pakai kereta CEO. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nih, lewat cantik tuh sampai ini. Ini lagi main. Kamu cek Ya? Kamu cek apa? ini menunya. Tapi masih tahu jalan sana. Dia turun lagi. Kita udah selesai makan. Bye. Terus saya jangan pulang ya. Dengerin ya. Dengerin sayang. Uang dogi sudah ada dari pernikahan. Uang dogi, uang sarang burung, uang... Iya, aku lihat. Nah, Tapi kata Sarwenda itu sudah ada dari pas pernikahan. tidak ada. Ini kan sudah tidak terjadi pernikahan lagi, kan? Itu. Ruben kan bukan suaminya lagi yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarganya. Itu. Jadi kalau dia bilang ini sudah terjadi selama pernikahan, berarti kan dia mengakui bahwa sesuatu yang terjadi selama pernikahan ingin dia terapkan juga setelah mereka bercerai. Lalu buat apa akta 39? Lalu buat apa bercerai? Nah, jadi ketika bercerai, maka apapun yang sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan ketika masa perkawinan kan ini gugur. Itu. Ya tergantung deal-dealan setelah berpisah kan. Ini gugur dulu dong. Gugur Lalu dulu. apa yang akan terjadi setelah pernikahan untuk pengaturan semuanya itu? Deal-dealan. Deal-dealannya kan di akta 39. Kan sudah jelas menyampaikan dan mendiskusikan. Tapi kan ini tidak. Kamu belum bayar bulan ini, misalnya. November, please. Kata Sarwenda, uang dogi Paham nggak? Jadi ini nih ada pemikiran yang absurd ya, pemikiran yang tidak benar ini dari mantan istrinya RO. Mantan istri RO masih membebani RO seperti layaknya RO itu masih suaminya dia. Padahal sudah ada akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Lu kagak bisa minta jatah ewe-ewean juga. Itu satu juga ya, nggak boleh. Udah cerai masih pengen, nggak bisa. Kedua, lu nggak bisa minta duit, minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu, udah bukan kewajiban dia. Jadi kalau masih lu minta semua apa yang ada di rumah lu, semua kebutuhannya ke mantan suami, lu salah itu, ya.
buat diri lu minta sama diri lo sendiri, ya dan sama pacar baru. Kan ada pacar barunya lu itu. Lu minta lah sama pacar baru lu. Kan dia yang di situ, yang di rumah, yang dateng setiap hari, ada di rumah itu. Makan di situ, gue lihat dikupasin buah, gue lihat. Dijamu, makanannya disiapin, disuapin, gue lihat. Ada lu suapin bubur apa itu lo? Bubur apa itu ya? Lu apa sarang burung ya? Lu kasih makan apa tuh? Laki lu yang baru, lu kasih makan apa? Iya kan? Nah kan kalau lu kasih makan dia di situ berarti piring kotor, nasi beras semua kan dia yang makan. Dia dikupasin buah dibuang ke tong sampah kan berarti dia yang make. Buah-buahan dia dipotongin, dikupasin, dikasih makan, disuapin kan berarti dia yang make. Lah kalau kayak begitu mah berarti apa? Ya dia yang harus bayar dong. Jangan orang yang make di rumah elu, tapi tagihannya di rumah orang ya. Ini orang loh, itu orang luar loh. Ya. Jadi pengen makan bubur laota di Bali anjay. Kalian kayak gimana, memang banyak gitu kan hubungan antara Sarwenda, Ruben Onsu yang tadinya hanya untuk ketemu anaknya gitu. Terus mau anak tapi ujung-ujungnya membuka semua aib-aib, apalagi udah temannya datang ke podcast akhirnya timbul celutuk-celutukan mulut ya kalau ditanya gitu kan. Ya menurut kalian gimana tentang ini semua? Boleh komen-komen, boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.